Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu semua, saudara-saudariku dalam keadaan baik ya, diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema kita pagi hari ini adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Wow. Jadi dalam kitab Ibrani ini hidup orang percaya digambarkan sebagai hidup yang dalam perlombaan. Race, perlombaan. Bukan jalan santai, saudaraku. Jadi penulis kitab Ibrani menasihatkan agar umat Tuhan berlari. Berlari dengan tekun, sebab perlombaan ini membutuhkan ketekunan, membutuhkan fokus dan pengorbanan. Karena banyak orang percaya, saudaraku, hidup tidak tekun dan tidak fokus. Akhirnya hidup dalam kelelahan, hidup dalam keputusasaan, sehingga di tengah-tengah kehilangan fokusnya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, penolong, sumber berkat dan teladan utama bagi kehidupan orang percaya, maka hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin ya. Nah saudaraku, dari Ibrani 12 1 sampai 3 saya ingin membagikan 4 kebenaran ya, cukup banyak nih, 4 kebenaran dengan tema nasihat supaya bertekun dalam iman, pastinya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama saudaraku, bagaimana kita bertekun dalam iman? Yang pertama, ada persiapan dalam perlombaan iman. Ibrani 12 ayat 1a berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah saudaraku, kata saksi dalam ayat ini bahasa aslinya ditulis dengan maturon. Artinya menunjukkan kepada tokoh-tokoh iman dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal yang ke-11. Di mana kita belajar dari hamba Tuhan Habil, saudaraku. Kemudian Henokh, Nuh, Abraham, Musa dan lain-lain. Bukan karena hanya menonton, tetapi mereka ini menjadi teladan bagi kita. Mereka telah menyelesaikan perlombaan iman, kita bisa membacanya di Alkitab dan mereka menjadi teladan bagi kita. Jadi seperti seorang pelari dalam stadion yang dikelilingi oleh penonton yang bersorak-sorai. Orang percaya ini dikelilingi oleh teladan-teladan iman dari tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Ibrani 11 yang menguatkan kita untuk tidak menyerah, saudara. Para tokoh iman ini menunjukkan iman yang sejati untuk dapat bertahan sampai akhir saat menghadapi tantangan. Sekalipun mereka banyak penderitaan, saudaraku. Nasihat supaya kita bertekun dalam iman, kita harus ada persiapan dalam perlombaan iman. Ada banyak saksi yang bisa kita teladani. Kebenaran yang kedua, saudaraku, nasihat supaya bertekun dalam iman, kebenaran yang kedua, ada halangan yang harus kita tinggalkan. Ada halangan yang harus kita tinggalkan atau singkirkan. Ibrani 12 ayat 1b berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi di sini dikatakan kita harus menanggalkan beban, ya. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan ogkos. Jadi bukan hanya dosa yang harus kita tanggalkan, saudaraku, tetapi segala sesuatu yang menghambat kerohanian kita, beban hidup ya, kekhawatiran,
kepahitan, ambisi duniawi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang nggak membangun, yang membebani kita. Kemudian yang harus disingkirkan juga dosa yang begitu merintangi kita. Menggambarkan dosa yang dengan mudah dapat menjebak kita. Itu dosa, macam-macam dosa, saudaraku ya. Kenajisan, kesombongan, kekhawatiran, ketidakpercayaan ya. Atau dosa kita lebih mengasihi dunia ini, harta benda, saudaraku, kita lebih kasih daripada kita mengasihi Tuhan Yesus. Itulah dosa yang seringkali merintangi kita. Jadi supaya kita hidup berkemenangan dalam perlombaan iman di dunia ini, kita harus menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita, saudaraku, untuk taat kepada Tuhan Yesus. Jadi marilah kita mengoreksi diri kita. Apakah masih ada beban atau dosa yang menghalangi pertumbuhan rohani kita? Bila ada, marilah kita sungguh-sungguh bertobat. Kita tinggalkan, saudaraku, setiap beban dan juga dosa-dosa. Dan kita mau bersungguh hati, berserah. Mau hidup taat dan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Seperti seorang pelari. Tidak akan bisa menang ya, lari cepat atau lari maraton kalau dia membawa beban, misalnya rangsel yang ada di punggungnya. Ya pasti itu akan membuat berat dan mungkin juga gagal mencapai finish. Karena itu singkirkan, saudaraku, setiap beban dan dosa kita yang merintangi kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Dalam perlombaan iman, semua dosa, beban rohani seperti kekhawatiran, ketakutan, kesombongan, hawa nafsu, nafsu duniawi harus ditanggalkan supaya kita dapat berlari, saudaraku, tanpa beban dalam perlombaan iman bersama dengan Tuhan Yesus yang diwajibkan dalam kehidupan kita. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, nasihat supaya kita bertekun dalam iman. Dalam perlombaan iman ini kita harus bertekun, kata firman Tuhan. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 1c. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi berlomba dari kata treko artinya dapat bertahan, saudaraku, dalam tekanan-tekanan dan tidak mudah menyerah. Jadi hidup ini, saudaraku, seperti perlombaan iman, seperti lari maraton seumur hidup. Kita harus hidup dalam ketekunan. Ya, kata ketekunan dari hipomone, artinya bertahan dalam tekanan, bertahan dalam menghadapi masalah apapun, tidak mudah menyerah, dengan bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya. Karena ini yang sangat kita perlukan, maka kita bisa jadi pemenang. Kita bisa melewati penderitaan, masalah, problema, godaan-godaan dunia ini. Ketika kita menjadi lelah, ingatlah bahwa setiap langkah hidup kita membawa kita semakin dekat kepada garis akhir, yaitu persekutuan total dengan Kristus nanti di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Amin ya. Dan kebenaran yang keempat, saudaraku, nasihat supaya bertekun dalam iman, kita harus apa? Harus fokus. Fokus utama dalam perlombaan iman ini adalah Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 2 dan 3 saya bacakan lagi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan Dia, akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, saudara, memandang Tuhan Yesus, kita tidak menjadi lemah dan tidak putus asa. Jadi fokus utama iman kita bukan diri kita sendiri, bukan harta benda, bukan masalah, bukan kepada problema ini atau kepada dunia ini fokus pandangan kita. Tetapi saudaraku, fokus kita adalah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah yang memimpin kita. Archegos artinya sumber teladan dan sumber teladan iman bagi kita. Dia juga yang membawa kita kepada kesempurnaan. Teleiotes artinya yang menyelesaikan karya keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus telah menanggung, saudaraku, dosa kita di kayu salib.
mengabaikan kehinaan, sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Artinya kemenangan bagi kita sudah dijamin di dalam Dia. Ibrani 12 ayat 3 menegaskan kepada kita, mengingat penderitaan Kristus akan menjaga kita agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Jadi mungkin ada yang sedang lemah dan putus asa, pandang pada Yesus supaya kita kuat. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, nasihat supaya kita bertekun dalam perlombaan iman. Yang pertama, harus ada persiapan dalam perlombaan iman. Yang kedua, ada penghalang yang harus kita tinggalkan dan tanggalkan dalam perlombaan iman. Yang ketiga, dalam perlombaan iman kita harus bertekun saudaraku. Dan yang keempat, nasihat supaya kita bertekun dalam iman, kita harus apa? Fokus utama hidup kita dalam perlombaan iman adalah Tuhan Yesus, memandang Yesus. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 saya bacakan lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin saudaraku ya. Nasihat supaya kita bertekun dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, biarlah mata kami terus hanya memandang kepada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga kami kuat dalam perlombaan iman. Kami tidak jatuh. Kami tidak putus asa. Kami tidak menyerah. Karena saat kami memandang Tuhan Yesus, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan Yesus, setia melayani Tuhan Yesus, hidup bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, kami akan kuat Tuhan dalam perlombaan iman yang penuh tantangan ini. Berkati semua saudara-saudari kami, saudara-saudari hamba-Mu yang melihat mendengarkan Morning Spirit ini, supaya imannya kuat, mata rohaninya terus berfokus kepada Tuhan Yesus sehingga menjadi pemenang. Inilah doa hamba, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.